warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang mana hal ini telah dilaksanakan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sang panutan kita dari zaman beliau hingga zaman kita sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampun atau beristighfarlah kalian terhadap dosa-dosa yang telah kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya kita diperintah untuk mengetahui terlebih dahulu bahwasanya Allah adalah Tuhan yang tidak ada yang disembah selain Allah. Setelah itu kita diperintahkan untuk beristighfar. Melihat redaksi dari ayat ini, maka yang pertama kali sebelum seorang hamba berbuat sesuatu, sebelum seorang hamba itu beramal, maka yang perlu ditekankan adalah ilmu sebelum beramal. Maka dalam setiap amal kita, dalam setiap perbuatan yang kita tujukan, baik itu perbuatan yang bersifat duniawi atau perbuatan yang bersifat ibadah yang bernilai ukhrawi, hendaknya kita dahului sebelum beramal tersebut adalah dengan ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW selalu memotivasi para sahabatnya, umatnya agar senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, tak peduli baik itu usia muda, remaja, atau yang sudah berumur. Salah satu hadis yang cukup kita kenal, Rasulullah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan sebuah jalan baginya dalam rangka menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dikatakan seorang yang berilmu bukan hanya sekedar ketika beramal atau melakukan suatu ibadah ia mengetahui bahwasanya ibadah ini wajib, atau ia mengetahui bahwasanya ibadah ini sunnah.
Ini adalah bisa dikatakan syarat minimal bagi seorang muslim untuk melakukan sebuah ibadah. Akan tetapi dikatakan berilmu ketika seseorang itu mampu mengambil istidlal atau mengambil istinbat hukum, kemudian ia juga mampu memahami bagaimana konteks suatu ibadah itu bisa berubah, sebagaimana kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi waktu dan juga zaman. Kemudian seseorang juga dikatakan berilmu tatkala ia mampu mengetahui bagaimana dalil tersebut jika diposisikan dalam usul fikih, dalam maqasid syariah, dalam qawaid syariah, dalam hadis makbul atau mardud dan lain sebagainya. Maka kita coba lihatlah, kita melihat diri kita, apakah kita berada di posisi mengetahui dalil ini wajib sunnah, atau kita mampu mengetahui istinbat hukum atau istidlal hukum dari suatu dalil. Maka di antara syarat untuk menuntut ilmu tidak cukup kita hanya berdasarkan pada hanya membaca sebuah buku, membaca sendiri tanpa bimbingan guru. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara 6 syarat untuk menuntut ilmu adalah salah satunya dengan bimbingan seorang guru. Kenapa bimbingan guru ini sangat penting? Seorang guru atau seorang ulama bisa dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, ulama robbani atau guru yang robbani. Yang kedua adalah ulama yang bertugas sebagai akhbar. Ulama yang robbani atau guru yang robbani ini membimbing kita dengan bimbingan an-nufus, sedangkan al-akhbar membimbing kita dengan an-nusus. Bimbingan dengan nufus, yakni bimbingan secara rohaniyah, membimbing jiwa kita menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang baik. Kita mampu bermuamalah dengan sesama muslim dengan adab yang baik. Kemudian al-akhbar, yakni ulama atau guru yang mampu membimbing kita untuk memahami an-nusus, yakni dalil-dalil syar'i. Kita coba perhatikan bagaimana fenomena di sekitar kita, apalagi sekarang menginjak tahun-tahun politik, banyak sekali terjadi perdebatan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Kubu sini menyerang kubu sana, yang sana diserang tidak terima, menyerang balik. Padahal yang berdebat adalah sama-sama jamaah, sama-sama orang yang belajar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah hilangnya atau ketidakhadiran kita bersamai atau tidak ada bimbingan dari seorang ulama yang robbani. Kita hanya berkutat kepada hal-hal yang bersifat nas, ini benar ini salah, tapi ada hal yang terlupakan. Maka dari itu salah satu nasihat yang telah disampaikan tadi adalah bahwasanya perlunya bimbingan seorang guru, perlunya bimbingan seorang ulama yang mampu mengarahkan umat ini, yang mampu membawa umat ini menuju kemaslahatan. Ada nasihat yang cukup ekstrim, ya. Dikatakan oleh para ulama, man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu asyaiton. Ini seringkali kita dengar. Barang siapa yang belajar suatu ilmu tanpa bimbingan guru, maka guru dari orang tersebut adalah syaitan. Kenapa bisa seperti ini? Karena setiap orang yang belajar itu memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kemampuan menangkap ilmu yang berbeda. Maka hasil yang didapatkan akan juga berbeda. Berbeda dengan ketika diarahkan oleh seorang guru, seorang ulama, mungkin di suatu majelis taklim, di pengajian, selalu diarahkan, dipahamkan bagaimana cara memahami suatu dalil, maka akan terarahkan dengan baik. Ini peringatan untuk orang yang belajar tanpa guru. Lalu bagaimana jika orang yang tidak belajar? Tidak belajar,
kemudian menyampaikan berbagai macam argumentasi agama, disampaikan di media sosial, maka akan semakin carut marut, semakin berantakan. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita membersamai para ulama, para ustadz yang rabbani, yang akbar, yang mampu menuntun kita, yang mampu menuntun masyarakat kita menjadi lebih damai, terarahkan menuju kemaslahatan umat. Karena ulama ini selain bertugas atau memiliki peran untuk membimbing masyarakat, mengajarkan masyarakat, tapi para ulama juga memiliki peran dalam bernegara. Mereka memiliki peran yang cukup signifikan. Mereka berusaha mengawal atau mendampingi para pemimpin negara agar sebuah langkah yang diambil atau sebuah kebijakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka juga berdiri tampil ketika hak-hak rakyat, ketika hak-hak umat ini terdapat suatu kezaliman dari pemimpin ke rakyatnya. Maka marilah kita senantiasa berusaha atau meningkatkan gairah atau semangat kita untuk membersamai para ulama. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika sebuah negara mengalami kerusakan atau mengalami berbagai macam kezaliman di dalamnya, maka sebenarnya yang salah itu siapa? Rakyatnya, pemimpinnya, atau ulamanya, atau yang lain, atau sistemnya? Maka di antara nasihat dari Imam Ghazali yang paling pertama, ketika terjadi sebuah kezaliman, yang perlu kita cari, kita benarkan adalah bagaimana ulama di suatu negara. Beliau mengatakan, fasadul li'ayah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadil ulama bi hubbi al-aql wad dunya, atau kama qala. Suatu masyarakat atau suatu kondisi masyarakat itu akan mengalami kerusakan tatkala pemimpinnya itu mengalami kerusakan. Kemudian seorang pemimpin atau para penguasa itu akan mengalami kerusakan atau melakukan kezaliman tatkala rusaknya para ulama. Dan rusaknya para ulama itu akan dialami oleh mereka ketika mereka mendahulukan kecintaan terhadap dunia dibanding menegakkan kebenaran. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat para ulama kita sedang berjuang membela hak-hak kita, sedang berjuang menyuarakan kebenaran, marilah kita dukung, janganlah kita celah. Mereka adalah manusia yang juga mempunyai kekurangan, kelebihan sama seperti kita. Dan mereka juga diberikan sebuah keutamaan oleh para nabi, yang mana mereka adalah warasatul anbiya. Kalau dulu kita ada permasalahan, kita bisa bertemu dengan nabi. Ketika kita punya masalah, kita berkonsultasi, kita mendatangi nabi. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada nabi, lalu siapakah yang didatangi? Maka tidaklah yang kita datangi selain para ulama. Ketika mereka berbuat kesalahan, kita ingatkan dengan baik-baik. Ketika mereka berbuat kebaikan, kita dukung. Jangan ketika mereka berbuat salah, kita celah, kita umbar aib mereka, sehingga makin runyam, makin berantakan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, aku qouli hadza wa astaghfiruh wa atubu ilaihi fa inna taiba minadz dzambi kaman la dzambalah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa kita
sangat membutuhkan peran dari para ulama, yang mana mereka menjadi salah satu tumpuan bagaimana kondisi masyarakat itu berjalan dengan baik. Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya para malaikat dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di langit maupun di bumi itu mendoakan para ulama. Beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Bahwasanya para malaikat, kemudian para penduduk di langit dan juga di bumi, bahkan sampai semut-semut di lubang tempat mereka tinggal dan juga ikan-ikan di lautan itu mendoakan para ulama. Kenapa para ulama didoakan? Karena cobaan para ulama itu adalah cobaan yang sangat berat. Manusia yang paling berat cobaannya, yang pertama adalah para nabi dan rasul. Kemudian turun setelahnya adalah para ulama. Mereka dihadapkan antara membela kebenaran dan juga dihadapkan dengan iming-iming duniawi. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mendoakan para ulama kita, para ustadz-ustadz kita, para mubalik dan juga para pemimpin, agar tercipta kondisi masyarakat yang memberikan maslahat bagi sesama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb semesta alam, berikanlah keteguhan kepada para umara, pada pemimpin negara kami, agar senantiasa Engkau berikan keteguhan dan rasa keadilan dalam memimpin kami. Ya Rabbi, berikanlah keteguhan dan juga taufik-Mu kepada para ulama kami, agar mereka mampu membimbing kami menuju surga-Mu kelak di akhirat, ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.